A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat, dari mulai surah Al-Fatihah yang diawali dengan kalimat basmalah hingga surah An-Nas, ya, di urutan yang ke-114, ya. Jumlahnya ribuan ayat. Dan dengan itu kemudian kita pindahkan ayat-ayat tersebut, ya, dari mushaf Al-Quran, kita pahami, kita pindahkan ke dalam dada kita agar menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke-140. Di dalam ayat 140 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 140 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am taquluna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbatu kanu hudan aw nasara. Ini redaksinya adalah sebuah pertanyaan. Apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau penganut Nasrani? Lalu kemudian Allah katakan, Qul antum amillah. Qul antum a'lamu amillah. Maka katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Lalu kemudian Allah tegaskan, waman azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Maka siapa lagi orang yang paling zalim selain dari orang yang menyembunyikan kesaksian atau syahadatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh mereka semuanya. Apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi dalam ayat ini sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya,
menerangkan, ya Allah menerangkan bahwa pengakuan yang lain dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, pada masa Rasulullah SAW ya, adalah bahwa semua nabi dan rasul yang menurut mereka ya, mengakui agama Yahudi ya, atau mengakui agama Nasrani ya. Dan itu merupakan bentuk dari segala upaya yang mereka kerjakan untuk menguatkan dan membenarkan ucapan mereka ya, yang jelas-jelas salah gitu, bahkan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka semua manusia harus menginduk, harus mengikut kepada Nabi terakhir. Ya, kan di dalam kitab mereka, ya di dalam kitab Injil yang asli, di dalam kitab Taurat yang asli disebutkan akan datang Nabi akhir zaman. Nah, bahkan Nabi Isa ya alaihi salam ya pernah mengatakan dengan tegas mengatakan seperti itu. Min ba'di ismuhu Ahmad, ya, akan datang nanti setelahku ya, namanya Ahmad. Ya, kalau diterjemahkan juga pas kok ya. Yaitu yang namanya memiliki keagungan ya, pujian ya. Nabi Muhammad itu kan dari segi makna nama kan jelas ya. Muhammad itu artinya orang terpuji. Tingkah laku beliau juga ya diakui kebaikan ya, oleh masyarakat Arab ketika itu. Udah clear banget itu bahwa Nabi Isa sekalipun mengatakan dia bukan Nabi akhir zaman ya, akan datang Nabi akhir zaman nanti, dan dia membawa ajaran yang paling sempurna, lebih lengkap ya dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian sudah menjadi kewajiban bagi manusia ya, yang sebelumnya mengikut agama-agama nabi yang lain ya, nabi-nabi yang Allah utus ke alam dunia ini, untuk kemudian mereka berpindah ya, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini ya, ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-140 ini menegaskan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kesalahan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani ya, yang dengan segala caranya gitu ya, mengemukakan hujahnya dalam usaha membenarkan kepalsuan ucapan mereka ya, klaim-klaim mereka bahwa di dalam Nasrani Tuhan itu ada 3 itu ya, bahwa Tuhan punya anak. Di dalam Yahudi itu kan bahwa yang benar hanyalah agama Yahudi gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya ada juga Uzair ya, tokoh seorang nabi gitu kan, itu dianggap sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Nah, itu kan salah semua gitu ya. Nah, dan kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan ya. Dan yang paling yang paling digarisbawahi di dalam ayat ini adalah pernyataan dari bangsa Yahudi yang mengatakan bahwa ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, dan anak cucunya gitu kan. Ya, berarti para nabi dan para rasul setelahnya gitu kan, sampailah nanti ketemu Nabi Muhammad SAW ya. Nah, menurut mereka gitu ya, bahwa mereka itu semuanya ya nabi-nabi dari mulai Nabi Ibrahim sampai ke bawah ya, sampai ke mereka ya. Mereka di sini maksudnya orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Termasuk juga orang-orang Nasrani gitu kan. Mereka mengemukakan bahwa ya, semuanya itu adalah pemeluk agama Yahudi atau agama Nasrani. Jadi mereka nyebut bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi gitu ya. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak ya, itu adalah agamanya Yahudi ya. Dan kemudian orang Nasrani mengklaim lagi justru Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu beragama Nasrani. Kan di dalam kitab mereka kan juga ada ya penjelasan nama-nama itu kan. Ismail disebut Samuel kan itu kan, Ibrahim Abraham, Ishak Ezek gitu ya. Yakub Jacob kan gitu. Nah, itu mereka klaim mereka itu pemeluk agama Nasrani gitu kan. Jadi dua-duanya dua kelompok ini mengklaim demikian. Padahal kalau berbicara logika menurut para ulama di dalam hal ini ya, perkataan Yahudi dan perkataan istilah Yahudi dan Nasrani atau agama Yahudi atau agama Nasrani adanya jauh setelah mereka meninggal.
Jadi di zaman Nabi Ibrahim tidak dikenal istilah kata ya agama Yahudi, agama Nasrani. Demikian juga pada masa Nabi Ismail, Nabi Ishak, bahkan pada masa Nabi Yakub alaihissalam itu tidak ada ya, istilah perkataan Yahudi ya, itu kan, atau perkataan Nasrani. Adanya kapan adanya perkataan Yahudi? Ya, itu baru dikenal setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Ya, bahkan Nabi Musa sendiri tidak mengenal itu istilah kata Yahudi kan. Munculnya ya setelah Nabi Musa alaihissalam wafat. Ya. Demikian juga dengan istilah Nasrani ya, agama Nasrani itu juga munculnya bukan pada masa Nabi Isa, tapi jauh setelah Nabi Isa alaihissalam wafat. Jadi apa dasarnya kalau kemudian mereka mengklaim ya bahwa ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Musa itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani ya. Nabi di dalam kitab Injil ya, juga disebutkan ya ada nama Nabi ya, namanya Musa ya, mereka nyebutnya Moses ya. Ya, mereka mengklaim demikian. Ya, jadi kan nggak masuk di akal gitu ya. Perkataan istilah Yahudi dan Nasrani itu muncul jauh setelah mereka wafat, tapi kemudian diklaim bahwa mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Makanya kemudian Allah tegaskan begitu ya. Ya, di dalam ayat ini kan gamblang banget itu ya. Allah katakan, "Kul katakanlah antum a'lamu amillah." Ya, katakanlah Muhammad kepada mereka yang dablek ini gitu ya. Yang ngotot nggak jelas itu. Kamu lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Sementara Allah yang maha mengetahui tentang siapa mereka, ya siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ismail, siapa Nabi Ishak, apa agamanya, apa yang disembahnya, apa ajarannya, ya, disebutkan dengan komplit di dalam Al-Quran, di dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kemudian kebodohan seperti ini Allah tegaskan, waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Maka siapa lagi kata Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang kezalimannya melebihi mereka yang menyembunyikan kesaksian yang benar di sisi Allah. Ya, kesaksian syahadat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan ini jelas-jelas sebagai sebagai bantahan ya. Jadi penegasan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi-Nabi itu adalah beragama Yahudi atau Nasrani itu merupakan hanya sebatas bantahan ya. Ucapan yang tujuan untuk membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, pada masa Rasulullah SAW mengucapkan perkataan yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi ya. Ya, dengan kalimat mimman kata masyahadatan indahu minallah gitu ya. Nah itulah ya merupakan bentuk bahwa mereka menyembunyikan ya, syahadah Allah ya. Syahadah Allah itu maksudnya ya, penyaksian bahwa Allah ya yang tersebut di dalam Taurat dan Injil ya, bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi dan anak-anak cucunya bukan penganut agama Yahudi dan pula bukan penganut agama Nasrani. Dan kemudian disebutkan juga kan di dalam kitab mereka bahwa Allah mengutus ya, Tuhan mengutus Nabi terakhir gitu ya, dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Garis keturunan jelas dari Nabi Ismail, dan itu yang mereka sembunyikan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi perkataan dalam ayat ini ya disebutkan mimman kata masyahadatan indahu minallah ya, menyembunyikan syahadah Allah. Nah, itu termasuk perbuatan yang paling zalim ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena berakibat menyesatkan ya manusia dari jalan Allah. Udah jelas-jelas gitu kan. Nabi terakhir disebutkan di dalam kitab mereka, lalu kemudian datang orangnya persis ciri-cirinya seperti ya disebutkan di dalam kitab suci mereka. Ya, dulu itu ada seorang sahabat ya namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini sebelum ketemu Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 3 kali ya, berguru kepada pendeta-pendeta Nasrani, dan semuanya kemudian mengajarkan bahwa akan datang Nabi ya, berdasarkan kitab
Injil mereka yang mereka pegang itu akan datang seorang nabi terakhir, ya, dengan ciri-ciri yang lengkap, sehingga kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW diamati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Injil itu, dan ternyata tepat. Barulah kemudian beliau langsung, ya, memeluk Nabi Muhammad, menciumnya, dan kemudian bersyahadat, ya, pada Rasulullah SAW. Nah, ini kan satu gambaran yang jelas, itu sejarah menyatakan sedemikian. Ya. Maka ketika mereka, ya, berusaha menyembunyikan itu, ya, maka tujuannya jelas supaya kemudian manusia itu, ya, atau katakanlah bahkan yang lebih dahsyat lagi, ya, orang-orang Islam ini gitu, ya, orang-orang yang udah ngikut Nabi Muhammad itu kemudian berpaling, ya, dari Nabi Muhammad, berpaling dari Islam, kemudian ikut ajaran mereka, ya, ikut agama mereka. Kalau nggak Yahudi ya Nasrani. Persis seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya, kan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah dengan kalimat walan tarḍa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang Nasrani itu tidak akan senang, ya, tidak akan ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Dasarnya ini nih, ya, bahwa mereka ingin manusia, ya, orang-orang Islam, ya, yang sudah beragama Islam ini, yang sudah mengakui kerasulan Nabi Muhammad itu kemudian berpaling kepada agama mereka. Nah, dibuatlah klaim-klaim yang tadi itu, ya, bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, semuanya itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Di kitab kami jelas disebutkan gitu, ya. Bahkan mereka menyembunyikan keterangan akan datangnya Nabi yang terakhir gitu, kan. Maka itulah orang yang Allah sebut sebagai orang zalim, orang yang paling zalim. Ya, gimana nggak zalim, ya udah jelas, ya, kebenaran terbaca, terlihat, nyata, tapi masih diingkari juga, ya. Yang nggak jahat gimana gitu, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan, ya, bagi kita ketika berhadapan, ya, atau ketika berinteraksi dengan mereka yang punya sifat-sifat seperti ini nih. Ayat ini kan menjadi warning bagi kita, ya, menjadi ibrah bahwa dulu aja di zaman Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ada mukjizat sudah kelihatan. Ya, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman itu kan menyaksikan langsung bagaimana kebenaran Nabi Muhammad SAW, bagaimana mukjizat, ya, Rasulullah Muhammad SAW. Mereka lihat, mereka nyata, tapi tetap aja, ya, mereka mengingkari dan berusaha kemudian memalingkan manusia, wabil khusus, ya, orang Islam, agar kemudian meninggalkan ajaran Islam dan berpaling kepada ajaran mereka. Nah, zaman sekarang, ya, banyak juga model begitu, apalagi Nabi Muhammad udah nggak ada, ya, udah 1400 tahun yang lalu pindah alam, ya. Nah, sekarang di zaman sekarang gitu, kan, ya, walaupun sudah terlihat, ya, bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran, ya, dari sisi sains, ya, kan banyak tuh, ya, saintis-saintis dunia yang kemudian mengungkapkan fakta, ya, bagaimana Al-Quran itu bisa sinkron dengan kebenaran sains, menepati sains gitu, kan. Belum lagi dari sisi teori-teori sosial di dalam Al-Quran, teori-teori ekonomi di dalam Al-Quran, semuanya kan benar itu, dan sudah banyak dibahas, ya, para pakar. Terlebih sekarang, ya, zamannya di era digital, semuanya ada di ujung tangan, ya. Semuanya terpampang di depan mata melalui layar handphone gitu, ya, laptop, TV. Maka sebetulnya, ya, secara umum manusia bisa menyaksikan itu, ya, betapa benarnya, ya, ajaran Islam. Tapi prakteknya, ya, kekeh aja gitu, kan, orang-orang yang di luar Islam, wabil khusus, ya, Yahudi dan Nasrani ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat 120 itu tadi, walan tarḍa ankal yahudu walan nasara, ya, mereka tidak akan pernah rela, ya, kita ini memeluk ajaran Nabi Muhammad. Nah, dibuatlah isu-isu, ya, Muhammad itu orang Arab, kita ini orang Timur, punya adat budaya sendiri, jangan ikut Arab. Jangan ke Arab-Araban. Nah, ini
orang-orang yang punya teori begini, ya, yang punya ucapan begini, ya, persis ya seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 120 itu. Ya, hatinya mangkel kalau kata orang Betawi, ya. Hatinya itu kesal kalau menyaksikan orang-orang kaum mereka, ya bangsa mereka kemudian mengikuti ajaran orang Arab. Ya, dibola sentimen rasis, padahal mereka kampanyenya kan nggak boleh rasis, tapi kalau ada berhadapan dengan orang Islam muncul itu rasisnya dengan menyebutkan istilah kearab-araban. Emang mereka nggak ke barat-baratan? Ya, sama aja kan. Ya, mereka boleh ikut ke barat-baratan, kenapa kita nggak boleh ikut ke arab-araban? Ini kan standar ganda jadinya. Ya, kalau nggak boleh ke barat-baratan, nggak boleh ke arab-araban, jangan ke barat-baratan juga lah. Ya. Pakailah budaya kita itu yang asli seperti apa. Ya, malah jadinya aneh kan. Pada di zaman sekarang ya berbicara berbicara hak, ya kebebasan. Atau lagi kalau dikaitkan dengan rasisme gitu kan, ya nggak boleh istilah begitu gitu ya. Ya, manusia ini kan punya hak azazi, ya punya kebebasan menentukan hidup asal nggak mengganggu orang lain aja kan gitu. Ya apa salah ketika kita mengikuti ajaran ya atau agama yang lahir dari Arab gitu kan, lalu kemudian kita ke Arab-Araban ya karena memang dari sisi ya kebaikan banyak juga kan hal-hal yang diyakini, dipegang menjadi prinsip hidup orang Arab ternyata lebih membahagiakan gitu ya. Diadulah peradaban Arab dengan Barat. Ya. Sekarang bicara realnya aja ya, di YouTube juga banyak itu ya. Bagaimana kehidupan orang Arab dan bagaimana kehidupan orang Barat, bagaimana hidup di Barat dan di Arab. Ya, ada satu perdebatan ya di kalangan orang Amerika itu ya. Ada beberapa orang Amerika kemudian bukan berdebat sih ya, mungkin ngobrol podcast lah gitu ya. Ya, menghakimi satu orang nih ya, yang satu orang ini tinggal di Arab Saudi, orang Amerika. Yang tiganya itu kayak ngeledek gitu. Bisa-bisanya kamu orang Amerika tinggal di Arab, kita kan lebih maju gitu ya. Lalu kemudian temannya ini bilang, ya faktanya apa, di Arab zero crime. Ya, dia bisa pulang pergi keluar rumah kapan aja tanpa ada merasa gangguan. Di Amerika kriminalitas tinggi gitu deh, ya nggak bisa tenang, apalagi perempuan keluar rumah malam-malam, wah ya bahaya. Di Arab itu tidak ada, zero crime kan, kalau kata dia. Kalau nggak zero ya minimal lah ya, sangat minim kejahatan ya, jauh dibandingkan dengan Amerika. Nggak ada pajak kata di Arab Saudi maksudnya. Ya, semuanya banyak gratis, ya, listrik gratis, kesehatan gratis, ya. Itu mereka sebut begitu. Ya, masyarakatnya ramah, gitu, bersahabat. Coba di tempat kita di Amerika, itu yang teman-temannya itu ngangok karena ngomongnya teman mereka sendiri itu. Tinggal di Arab sudah belasan tahun. Nah ini kan yang kemudian harus menjadi kesadaran ya bagi semua, terutama yang suka ya, nyinyir lah gitu ya kepada kaum muslimin dengan menyebutkan ya istilahnya ke Arab-Araban. Tidak ada itu ya. Kita itu bukan ke Arab-Araban, kita itu sedang mengikuti ajaran yang benar ya. Memang kebetulan ya diutusnya kepada bangsa Arab Rasulnya ya, gitu ya. Ya, kalaupun kita mengikuti Arab ya apa salahnya ya. Sedangkan orang yang mengikuti Barat aja nggak disalahin ya. Kenapa kita ngikut Arab dipersoalkan? Kan aneh ya. Padahal tadi faktanya jelas ya, kehidupan orang Arab lebih baik daripada kehidupan orang Barat. Ya, kok bisa begitu juga? Emang dasarnya sakit hati gitu kan, kedengkian ya, sebagaimana yang sering ya dibahas di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani begitu kesalnya, terutama Yahudi ya, kesal dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Allah tegaskan, wa ma'allahu bighafirin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang kalian semua kerjakan. Ya, kebohongan-kebohongan itu nanti akan Allah buka. Enggak di dunia dibuka Tuhan, ntar di yaumul mahsyar, di akhirat dibeberin sama Tuhan sejelas-jelasnya. Ya, kepalsuan mereka, klaim-klaim mereka, disitulah nanti mereka akan terkejut.
Terkejut melihat kenyataan yang jauh dari ekspektasi mereka. Kalau bicara hari kiamat itu dahsyat itu ya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran menggambarkan keterkejutan ya orang-orang di luar Islam terkait kehidupan setelah kematian, terkait agama yang benar. Maka kemudian di dalam surah Al-Baqarah yang ke-141 Allah katakan tilka ummatun qad khalat. Ya. Itulah umat yang telah berlalu ya, telah lewat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka ya orang-orang terdahulu itu ya, adalah hasil jerih payah mereka sendiri, walakum dan bagi kalian adalah hasil dari jerih payah kalian sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian kata Allah tidak akan pernah ditanya tentang apa yang orang-orang dulu kerjakan. Gitu ya. Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan ya, Allah tegaskan bahwa Ibrahim ya, Ismail, Ishak, Yakub ya dan anak cucunya serta umat-umat yang telah berlalu ya sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka akan diberi balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya ya, dan kita ya sebagai umat Nabi Muhammad ya yang datang setelah mereka juga tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan orang-orang terdahulu. Maka kita yang ada sekarang hendaknya beramal ya. Dan nanti kita akan memperoleh balasan sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Nah, dan ayat ini merupakan peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW agar selalu memelihara agama Allah. Ya, jangan mau dipengaruhi oleh hawa nafsu ya, apalagi hawa nafsu orang lain ya. Terutama hawa nafsunya bangsa Yahudi dan Nasrani ya. Sehingga kemudian berani mengubah-ubah agama Allah gitu ya. Nah, dan ayat ini menjelaskan bentuk tanggung jawab setiap orang, bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah terhadap apa yang dilakukan. Dan Allah ya sebagai Tuhan semesta alam menegaskan tidak memikulkan dosa seseorang kepada orang lain. Walaupun mereka klaim kami ini orang memiliki darah langsung kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kalau bab amal kata Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Jadi nggak bisa ngedompleng gitu ya. Banyak sekarang orang ngaku anak keturunan Nabi tapi kadang-kadang perbuatannya menyimpang ya dari ajaran Nabi. Jangan harap keselamatan gitu kan. Dan diharap pikul masing-masing. Ya, nggak bisa di depan Allah kemudian mengatakan saya anak Nabi, saya cucu Nabi gitu kan. Ibadah malas ya, maksiat banyak gitu kan. Pengen masuk surga langsung, wah ya gimana ceritanya? Tidak ada ya. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan, kehilapan ya saya pribadi Abi Kenji. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya sekian, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.